wabarakatuh. Saya Salma Ardianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 4, yaitu tentang profil kepribadian aktivitas olahraga. Kepribadian atau sebuah personality menurut Cox tahun 2015 menyatakan bahwa kepribadian merupakan cara yang konsisten mengenai perilaku seorang berbeda dari yang lain, terutama situasi sosial. Lalu ada 4 persamaan untuk memahami kepribadian. Yang pertama adalah kepribadian yang bersifat menetap. Artinya kepribadian ini merupakan suatu sifat individu yang bersifat tetap dan tidak mudah berubah sepanjang waktu. Kalaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat gradual dan merespon suatu kejadian yang luar biasa. Lalu yang kedua ada kepribadian yang bersifat umum. Dalam hal ini, kepribadian dipergunakan untuk menggambarkan sifat umum seseorang dalam hal pikiran dan perasaan yang secara sistematik berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Lalu yang ketiga ada kepribadian bersifat khusus atau khas gitu. Jadi artinya kepribadian ini menunjuk kepada sifat individu yang unik dan membedakan dengan orang lain atau menggambarkan bagaimana seseorang itu berbeda dengan orang lain. Tidak ada satu individu yang benar-benar identik dengan individu yang lain, meskipun mereka dilahirkan kembar. Jadi ada perbedaannya gitu, setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu yang keempat ada kepribadian bersifat kesatuan. Kepribadian dalam hal ini menggambarkan diri individu sebagai sebuah unit tunggal, struktur yang membentuk kesatu paduan organisasi dinamik dalam diri individu. Selanjutnya ada konsep dan teori kepribadian. Ada 3 teori utama tentang kepribadian. Yang pertama ada teori psikodinamik yang dikembangkan pertama kali oleh Sigmund tahun 1933. Teori ini sering disebut juga dengan teori psikoanalisa atau psikoanalisis, yang merupakan teori yang paling komprehensif di antara teori-teori kepribadian lainnya. Teori ini dapat didasarkan terutama pada analisis diet dan observasi klinis yang dilakukan secara luas terhadap para penderita neokrotik. Lalu yang selanjutnya ada teori belajar sosial. Nah, sumber teori belajar sosial ini dapat dirunut dari teori belajar yang diuraikan oleh Carp dan juga dari teori behavioristik. Nah, menurut teori belajar sosial, penampilan seseorang bisa diartikan sebagai sebuah fungsi dari pengalaman hidup dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada teori sifat. Teori sifat ini dikembangkan pertama kali oleh Gordon, dan teori ini tuh lebih bersifat banyak membahas tentang prediksi atau ramalan-ramalan tentang keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Jadi oleh karena itu sifat-sifat kepribadian yang dimiliki seorang individu ini merupakan petunjuk kemungkinan seseorang untuk dapat mencapai keberhasilan dan sifat tertentu dapat berfungsi lebih baik pada situasi tertentu. Baik, selanjutnya ada variabel determinan kepribadian. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para psikolog dalam hubungannya dengan kepribadian yang berkaitan dengan usaha menerangkan perkembangan perbedaan individual dan perkembangan keunikan setiap individu. Lalu ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah atau bisa disebut dengan faktor keturunan, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini juga diyakini oleh berbagai kalangan dan memberikan pengaruh terhadap kepribadian individu tersebut. Lalu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini contohnya seperti faktor-faktor yang berasal dari luar diri seorang individu seperti faktor budaya, kelas sosial, keluarga, dan juga teman sebaya. Baik, selanjutnya ada dinamika psikologis kepribadian dengan penampilan olahraga.
Nah, menurut Versari dan Auwell menyimpulkan adanya hubungan positif antara kepribadian dengan beberapa aspek dari penampilan olahraga. Hubungan tersebut dalam bentuk korelasional dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dan menurut Morgan tahun 1980 menyebutkan bahwa hubungan tersebut akan konsisten jika terdapat kedua faktor. Yang pertama ada respon yang tidak sesuai dengan dieliminasi sedemikian rupa. Yang kedua, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan multivariat. Pendekatan multivariat ini cocok digunakan karena kepribadian merupakan dimensi konsepsi yang memiliki komponen yang kompleks. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sifat kepribadian ini merupakan petunjuk kemungkinan seseorang mencapai keberhasilan, dan sifat kepribadian tertentu dapat berfungsi lebih baik untuk cabang olahraga tertentu. Selanjutnya ada pengukuran kepribadian. Ada dua jenis alat ukur yang sering digunakan dalam bidang olahraga. Di antaranya ada skala penilaian. Nah, skala penilaian ini melibatkan penggunaan seorang penilai atau beberapa orang penilai yang diminta untuk mengobservasi atau mengamati perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Penilai biasanya menggunakan sebuah daftar cek atau skala yang terlebih dahulu didesain agar objektivitas. Penilaian tercapai biasanya jika daftar cek digunakan dengan benar dan penilaian cukup terampil. Hasilnya dapat lebih reliable dan objektif. Nah, yang kedua itu ada kuesioner. Selain menggunakan inventory dan model 5 faktor seperti dilaraskan sebelumnya, ada sifat-sifat kepribadian yang dapat diukur pula dengan menggunakan inventory yang lain, seperti the Athletic Motivation Inventory, the Winning Profile Athletic Instrument, dan Through Wine Athletic Profile, dan juga lain sebagainya.